John Katz, anak misionaris Bill Katz yang menyelamatkan suku Moni di Hitadipa, itu masih tinggal di Papua sampai hari ini. Pak John Katz berkata kepada Freeport, saya usul sebelum mengunjungi 4 yayasan itu, coba ke Nabire dulu. Karena saya tahu ada yayasan pesat yang punya asrama. Akhirnya lembaga yang ditunjuk oleh Freeport menangani pendidikan namanya LPMAK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamuru. Diutuslah 4 orang ke Nabire untuk meneliti sebelum mereka mengunjungi 4 yayasan ini. Ibu bapak saudara-saudara, ini kesaksian supaya kita tahu kepada siapa kita bertanggung jawab. Dengan ringkas, waktu itu saudara Yesaya ke Timika. Kami dari yayasan belum tahu mau apa dia ke Timika, tapi Roh Kudus tuntun bawa Yesaya ke Timika. Pak Pendeta Albius Dias sungguh berterima kasih untuk peringatan hari itu. Sebelum Yesaya berangkat, Pak Pendeta Dias ini memperingatkan kami. Saya masih ingat kata yang dipegang, jangan mengutus tentara sakit untuk perang. Saya pegang kata-kata itu, dan itu betul, nasihat yang tidak salah. Kami nggak tahu Yesaya akan disuruh apa ke sana. Kurang dari setahun, baru berapa bulan. Nah, di sini LPMAK datang ke Nabire. Akhirnya memutuskan, kalau gitu 4 yayasan kami batalkan. Kami bekerja sama dengan yayasan pesat di Nabire. Saudara, akhirnya asrama itu diserahkan pesat untuk mengelola. Jadi kami tidak keluar dana sama sekali. Yang luar biasa. Setelah dikelola, jalan berapa bulan, pesat harus usul kepada Freeport. Nggak bisa kalau anak di asrama sini, sekolahnya di luar. Walaupun mereka sediakan bis antar jemput, bukan itu masalahnya. Pendidikannya tidak langsung di rumah kami, di luar mereka yang didik. Nggak sama nanti. Freeport dan LPMAK sangat keberatan sekolah karena mereka nggak punya ide, nggak pernah mikir bagaimana buat sekolah. Akhirnya guru-guru terhebat kami kita utus untuk ke sana mengelola asrama dan pendidikan. Sekarang berjalan. Nah, yang saya mau ceritakan begini. Untuk pertama kali setelah sekian waktu pendidikan ini berjalan, kami belum pernah ditambahi murid baru oleh Freeport. Belum pernah. Murid pun mereka yang cari, bukan kami. Baru tahun ajaran 2010-2011 ini didatangkan murid baru sejumlah 26 anak, masih usia SD kelas 1 sampai kelas 4. Nah, yang mengejutkan kemarin, Pak Yesaya cerita yang gak pernah terpikir, dan ini hal yang sangat luar biasa. Begitu 26 anak baru ini datang tanpa dikomando, kakak-kakak mereka yang sudah lebih dulu tinggal di asrama, lagi sekali tanpa dikomando, kakak-kakak ini yang ngajari adik-adiknya bagaimana makan pakai sendok garpu, bagaimana sikat gigi. Semua pengasuh heran, dari mana mereka punya ide seperti itu. Di situ kami terharu sekali. Setelah mereka tinggal dengan para pengasuh dan guru, mereka tahu kalau ada orang baru itu tugas mereka. Ibu bapak saudara-saudara, buat para pengasuh di Timika, itu sebuah penghiburan yang luar biasa. Apa yang mereka tanamkan sampai mereka bisa nikmati. Sampai semua pengasuh tertawa. Dulu kamu juga begitu, makan aja susah pakai garpu, pakai sendok. Sekarang bisa ngajari adiknya, luar biasa. Di sini kita melihat apa yang kita buat, lagi sekali apa yang kita semua buat, langsung maupun tidak langsung. Baik pemerintah, baik gereja, baik masyarakat, siapapun kita, apa yang kita buat selama ini dalam kebersamaan kita 15 tahun ini, hasilnya sudah sampai ke Pogapa, dari Sugapa. Sekarang ini proses pendidikan seperti ini ada di 9 kabupaten di 2 provinsi di Papua. Manowari, Mominware,
lalu 7 ada di kabupaten di wilayah provinsi Papua. Kita bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Itu sebabnya di waktu-waktu yang akan datang mulai hari ini, siapapun kita, agama apapun tidak masalah. Kita nggak bicara masalah agama, kita bicara masalah bangsa ini mau dibawa kemana. Masing-masing kita dalam tanggung jawab, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan. Sebagai tambahan pemberitahuan saja, puji Tuhan, dari para donatur, radio Suara Menara Kasih sudah mengudara lagi setelah lebih 5 tahun vakum karena izin susah didapat. Sebentar lagi akan ada KPID datang, komisi dari penyiaran daerah, untuk dengar pendapat dengan warga Nabire. Sebagai pemberitahuan supaya gereja tidak berpikir yang lain, bahwa begitu suara mereka mengudara lagi, kami nggak akan namakan radio Kristen. Nanti ada mimbar untuk agama Islam, mimbar untuk agama Buddha, mimbar untuk agama Hindu. Kami akan buat itu untuk warga Nabire, supaya kebersamaan kita di tahun-tahun yang akan datang lebih nyata lagi. Sekali lagi saya katakan, kepada siapa kita bertanggung jawab, maka kita akan hidup dalam dorongan yang benar. Jadi siapapun kita, baik para anggota dewan, para pegawai negeri, swasta maupun sipil, karyawan, pengusaha, kaum profesi, dokter, hakim, perawat, semua kita, pejabat, gereja, anak-anak Tuhan, warga Nabire, yayasan ini walaupun namanya besar, tetap kami mengatakan ini milik Tuhan dan milik warga Nabire untuk Papua ini, supaya kita maju bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan di hari-hari yang akan datang kita bersama-sama lagi. Kita meneruskan kebersamaan ini sampai Papua ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan tidak ada orang tertinggal lagi di tanah ini karena tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.